Adik-adikku yang terkasih, ibu bapak, saudari-saudara, untuk memulai renungan kita akan dibantu oleh teman-teman kita yang akan menampilkan puisi dan lagu. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan, aku mau bercerita. Selama ini, aku sering asal buang sampah sembarangan, petik daun tanpa berpikir, bahkan menggunakan air terus-menerus. Aku kira itu hal kecil, tidak akan kenapa-kenapa. Tapi ternyata bumi sedih, jadi kotor dan lelah. Pohon-pohon pun ikut sedih, sungai kotor dan sering terjadi banjir di mana-mana. Sekarang aku baru sadar, aku juga ikut merusak alam. Aku malu Tuhan, padahal bumi ini titipan darimu, yang seharusnya aku dan teman-temanku jaga. Sekarang aku mau berubah menjadi anak yang lebih baik. Aku akan menjaga bumi yang kau beri, aku akan buang sampah pada tempatnya, dan pakai air secukupnya. Biar bumi senang lagi dan agar Tuhan tidak bersedih. Terima kasih Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, gimana penampilannya tadi? Bagus? Bagus. Emangnya tentang apa tadi? Puisinya tentang apa? Nggak tahu. Tentang apa? Tentang alam ciptaan, ya. Supaya kita menyadari untuk mencintai lingkungan, ya, mencintai lingkungan di sekitar kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya, menaruh sampah pada tempatnya, ya.
Itu salah satu bentuk kita mencintai lingkungan. Romo mau menggambarkan situasi itu, ini dibantu dengan frater, silakan frater diambil. Romo mau menjelaskan mengenai alam lingkungan, juga mengenai hati kita, ya. Karena apa? Kebersihan itu sebagian dari iman, bukan ibadah, ya. Sebagian dari iman. Nah, bisa dilihat di sini. Nih, frater memegang apa di sini? Lihat, agak maju frater, tengah sini. Nah, ini di tengah ada apa? Ada lilin, ya. Lalu di sekitarnya ada apa? Di sekitarnya ini ada air, warnanya hitam, ya. Lilin ini warnanya apa? Putih, ya. Inilah gambaran hidup kita, ya. Kita manusia diciptakan Tuhan itu baik, putih, seperti hati kita, ya. Tetapi kita tahu saat ini lingkungan kita ini warnanya apa? Hitam. Lingkungan kita, alam kita itu ada yang rusak, ya. Nah, hati kita, hidup kita tidak hanya putih. Tetapi lilin itu bisa apa? Menyala, ya. Nah, kita ambil lilinnya, apinya, tunggu di sini, Pater. Nah, kita mau ambil. Nah, kita mau ambil apinya dari ini, namanya lilin apa? Lilin Paskah. Inilah Tuhan Yesus, ya. Nah, kita nyalakan. Kok enggak nyala-nyala? Sebentar, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ya, lilin Paskah. Ya. Tuhan Yesus memberikan kita hati yang menyala, ya. Kita lihat lilin ini, ya. Kita semua sudah dibaptis. Nah, Tuhan menyalakan hati kita, ya. Tuhan menyalakan hati kita sehingga hati kita tetap menyala. Walaupun di sekelilingnya warnanya hitam, ya. Lilin ini menyala karena apa? Karena cahaya, bukan, karena ada udara. Karena Tuhan memberikan kita udara, ya. Lilin ini bisa menyala. Artinya lilin ini di tempat yang terbuka, ya. Kalau kita itu pribadi yang terbuka, hatinya terbuka, mau belajar, ya, mau membuang sampah pada tempatnya, inilah seperti lilin yang putih ini, ya. Kita terbuka hatinya. Mau belajar, ya, mau berbagi, itu orang yang terbuka hatinya. Mau membuang sampah pada tempatnya, itulah, ya, gambaran lilin ini. Tapi apa yang terjadi kalau ya, hati kita tertutup? Kalau lilin ini tertutup, hati kita tertutup, apa yang terjadi? Kita lihat. Lilinnya mati. Tidak hanya mati, tapi juga ini air hitamnya naik masuk. Nih, lihat nih, Pater boleh maju tuh. Airnya masuk.
Ya. Oh, airnya masuk. Yang tadi airnya di luar, airnya bisa masuk. Ya. Kalau hati kita tertutup, ya, tidak hanya lilinnya yang mati, tetapi yang hitam, yang kotor, yang jahat itu bisa masuk dalam hati kita, ya. Maka kita diajak di hari Paskah ini yang penuh sukacita ini, kita diajak Tuhan untuk menjadi lilin yang menyala, ya. Kita harus menjadi pribadi yang terbuka, nih, terbuka, ya. Kalau kita menjadi pribadi yang terbuka, ya, kita bisa bernyala, ya. Kita nyalakan lagi, ya. Nih, kalau kita menjadi pribadi yang terbuka, lilin pasti bisa nyala. Tapi kalau kita pribadi yang tertutup, ya, yang tidak mau belajar, tidak mau berbagi, membuang sampah sembarangan, kita bisa, lilinnya bisa mati, hatinya bisa mati. Ya. Tapi kalau terbuka, kita mau belajar, kita mau berbagi, kita mau membuang sampah pada tempatnya, lilin ini bisa menyala. Ya. Semoga sukacita Paskah dan makna Paskah ini bisa menyala dalam hati kita. Menjadi seperti lilin yang menyala ini, terbuka hati kita, mau belajar, mau berbagi, dan mau membuang sampah pada tempatnya. Amin. Amin, kita lanjutkan ekaristi kita.